Bentar lagi Pak Jokowi ini bakal selesai lah, ya. Alhamdulillah. Karena kalau dia selesai, kita satu akan nurunin harga BBM supaya rakyat senang. Kita akan turunkan tarif listrik kedua tahun yang lalu sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tagihan listriknya lebih hemat 40%. Di kantongnya ada uang. Kita akan fokus buat naikin kesejahteraan petani. Ya sederhana kok. Pemerintah Gus Dur udah buktikan 2 tahun kita nggak import. Kalau kita semangat, kita naikin kalau perlu. Harga gabah 2 kali harga pupuk. Untungnya kotor 100%. Yang mau nanam padi bukan hanya petani, pedagang pun ikut-ikut nanam sawah baru. Mana ada bisnis untung kotor setahun 100%? Kagak ada. Kalau kita lakukan itu, kita bukan import beras, kita ekspor beras ke negara Asia lainnya. Kita jadi gudang pangan dari Asia. Kita jadi football of Asia. Kenapa? Petani kita rajin, hujan ada, matahari ada. Yang penting kalau mereka nanam jagung, mereka untung. Setiap tahunnya minimal 20-30%. Nanam bawang untung. Tentu nggak bisa semua komoditi. 6-7 komoditi. Ya, kalau kita lakukan itu, petani kita akan makmur. Nah, yang kedua, gimana sih caranya supaya makmur? Waktu SBY mau menjadi presiden, dia minta nasihat saya. Saya bikinin pidato bahan kampanyenya Pak Kiai. Ya, yang dia selalu pidato harus pro growth, pro pertumbuhan ekonomi. Harus pro job, karena yang nganggur banyak. Harus pro poor, yang miskin banyak. Itu SBY pidatonya itu doang. Nah, saya ajak dia ketemu Perdana Menteri Mahathir. Dia belum pernah ketemu Mahathir waktu itu. Ya, karena saya pengen SBY belajar kenapa rakyat di Malaysia, rakyatnya 3,5 kali lebih makmur dari kita. Bagaimana dia bantu Bumi Putra di Malaysia sehingga setara dengan orang Cina dan India. Pada dasarnya sederhana. Mahathir itu dulu petani di Malaysia hanya tinggal di Malaysia Barat. Malaysia Timur kosong. Mahathir kasih tahu siapa petani yang mau pindah ke timur dikasih tanah gratis 7 hektar. Dikasih kredit cost of living 5 tahun. Suruh nanam karet, nanam sawit, nanam coklat. 5 tahun mereka panen, mereka kaya raya dadakan. Habis itu petani Malaysia ini nggak mau lagi kerja di kebun. Dia mau jadi tukang kebun doang. Dia panggillah 3,5 juta Nadlihin untuk kerja di kebun-kebun di Malaysia. Nah, saya bilang sama SBY, jangan tiru program transmigrasi. Karena itu program gagal. Karena yang dikasih tanahnya hanya 2 hektar. Tanah di luar Jawa tidak sesubur di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa banyak gunung berapi. Jadi kalau ada petani dari Jawa Tengah dikirim ke Lampung belasan tahun yang lalu, dia kerja sampai tua, sampai umur 60, baru tanahnya subur. Punya anak 3 atau 4, 2 hektar dibagi 4, hanya setengah hektar. Sama saja dengan memindahkan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa. Mahathir lebih canggih. Dia kasih 7 hektar supaya ada lompatan kekayaan petani. Saya bujukin SBY, tak bantuin bikin papernya. Dia selalu waktu itu pakai spidol. Yang bagus pakai spidol merah, spidol hijau. Mas, kita bujukin petani kita di Jawa untuk pindah ke luar Jawa. Kita kasih mereka masing-masing satu keluarga tanah 10 hektar. Penduduk lokal supaya nggak ngiri, kita kasih 15 hektar.
Daripada kita ngasih sama Taipan ini jutaan hektar. Lebih bagus kita kasih rakyat kita. Tanah kita 9 kali lebih luas dari Malaysia. Kita kasih mereka kredit cost of living 5 tahun. Suruh nanam sawit, coklat, karet, apa aja. Begitu panen, kawan-kawan petani yang pindah keluar Jawa jadi kaya raya. Satu yang dia lakukan pasti dia kirim uangnya buat adiknya, keponakannya, keluarganya di Pulau Jawa. Habis itu dia beli mobil, dia jadi turis ke luar negeri, dia kaya raya. Dan dia malas juga, saya bilang sama SBY. Nah terus gimana? Ya nanti kalau mereka udah panen, pasti mereka nggak mau jadi petani lagi. Kita panggil orang Pakistan, orang Bangladesh buat jadi tukang tani di Indonesia. Kembali, SBY ketawa, wah bagus sekali Mas Rizal Canggih. Ya, sayang dia jadi presiden, dia nggak bikin apa-apa soal ini. Jadi kebanyakan pemimpin kita, kalau janji itu bohong. Janji itu cuman buat kampanye. Tidak ada prinsip amanah. Janji itu kontrak kita dengan umat, kontrak kita sama rakyat, kontrak kita sama Tuhan. Kebanyakan pemimpin Indonesia hanya janji buat kampanye, hanya jadi slogan-slogan, tapi nggak bikin apa-apa untuk membuat janji itu jadi kenyataan. Ini yang kita harus ubah. Habis Jokowi selesai, kita bikin petani Indonesia untung. Caranya gimana? Satu, kita bagi tanah di luar Jawa. Yang kedua, bagaimana kita bikin, kalau dia nanam tadi 6-7 komoditi, padi, jagung, dia nguntung. Setiap 5 tahun dia nambah kaya 2 kali. Baru Indonesia hebat. Bisa nggak dilakukan? Bisa banget. Nah yang ketiga, soal hutang. Besar memang. Tapi selalu ada jalannya. Tuhan itu maha hebat, maha kuasa. Dia kasih kita kecerdasan. Dia guide kita buat cari solusi. Apa contohnya solusinya? Jadi waktu zaman Gus Dur, itu Jerman ngeledek Indonesia mulu. Dia bilang Indonesia tukang perusak hutan. Hutan yang ada oksigen dihabisi. Akhirnya saya ajak makan siang Menteri Keuangan Jerman. Saya bilang jangan gitu dah. Kita cari solusi yang win-win, sama-sama menang. Bagaimana caranya? Saya sediakan 300.000 hektar untuk konservasi. Kita tidak akan ganggu. Tapi kamu potong utang Indonesia $600 juta. Kita lakukan 5 kali. Total sediakan 1,5 juta hutan untuk konservasi. Dia potong $3 miliar. Dia tanda tangan, dia setuju. Kita laksanakan zaman Gus Dur 1 kali. Itu istilahnya kita tukar hutang dengan oksigen. Sayang Gus Dur dijatuhkan. Jadi nggak berlanjut. Tapi nanti sehabis Jokowi kita akan lakukan dalam skala lebih gede lagi. Kenapa? Masalah lingkungan itu masalah nomor 1 hari ini di dunia. Amerika, Rusia berantem, sama Cina berantem. Tapi soal lingkungan hidup mereka sama. Karena kalau dunia rusak, nggak ada oksigen, semua kita mati. Jadi nanti kita tukar 20 juta hutan Indonesia buat konservasi, tapi hutang Indonesia kita potong $60 miliar. Yang kedua, saya nggak usah sebutin negaranya, karena rahasia. 6 bulan sebelum COVID, saya ke negara besar itu, saya tanya, kamu kalau ngasih bank sentralnya, kalau ngasih pinjem uang ke swasta, kamu masa kasih bunga, bayar bunganya buat swasta? Kebalik, harusnya kan swasta yang bayar bunga, dia bayar bunga 1% atau minus 1% lah istilahnya bunganya. Kita setiap kali kita minjem bunganya 6,5%, paling mahal di dunia. Saya bilang,
kamu beli semua hutang Indonesia. Tak kasih bunga